Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan tetap bersemangat. Perkenalkan, nama Ibu Erni Ridwan. Ibu mengajar di SD YPPI Tanjung Laut, Bontang Selatan. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita tepuk sehat dulu. Tepuk sehat, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Anak-anak, Bontang kita sedang bersedih karena wabah COVID-19. Wabah COVID-19 di Bontang ini sudah mewabah di mana-mana. Untuk memutus mata rantai COVID-19, kita harus berperilaku hidup sehat. Apa saja itu? Yang pertama, kita harus selalu mencuci tangan dimanapun kita berada. Sekarang di Kota Bontang, dimanapun kita, entah itu di mall ataupun di kantor pemerintahan, semua telah disediakan tempat untuk mencuci tangan. Jadi itu adalah sarana kita untuk selalu ingat mencuci tangan. Yang kedua, kita harus menggunakan masker jika kita keluar rumah. Kita selalu melihat papan diwajibkan untuk menggunakan masker di setiap lampu merah. Jadi itu mengingatkan kita untuk setiap keluar kita harus menggunakan masker. Yang ketiga, kita harus tetap menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Untuk sementara ini, kita tidak bisa saling berdekatan, tidak bisa saling bersalaman seperti biasa. Jadi kita harus menjaga jarak 1 atau 1,5 meter dengan yang satu dan yang lainnya. Dan yang keempat, kita harus menjaga makanan kita agar kita mengkonsumsi makanan yang bergizi. Dan yang kelima, tak lupa kita harus rajin berolahraga agar imun kita selalu terjaga, sehingga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kelas 4, kali ini kita sudah memasuki tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1. Dengan muatan pembelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Dan yang ketiga, dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Yang keempat,
Dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu melakukan identifikasi masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Dan yang kelima, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Dan yang keenam, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki materi, Ibu ada satu pertanyaan. Tahukah kalian apa makanan pokok masyarakat Indonesia? Betul sekali, ia adalah nasi. Nasi dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sebagai makanan pokok mereka. Walaupun ada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokoknya. Contohnya, Provinsi Papua. Papua mengkonsumsi sagu sebagai makanan pokoknya. Tetapi sebagian mayoritas masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok mereka. Nah, anak-anak, tahukah nasi berasal dari? Betul, nasi berasal dari beras. Nah, beras ini kita peroleh atau berasal dari? Benar, padi. Nah, beras berasal dari padi. Nah, kali ini, materi kita kali ini kita akan mengupas tuntas tentang padi. Bagaimana tahapan padi dari benih hingga menjadi beras. Nah, anak-anak, untuk mengetahui informasi materi, mari kita saksikan video berikut ini. Subtema 1. Hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1. Serumpun padi tumbuh di sawah, hijau menguning daunnya. Tumbuh di Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kalian tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita sama-sama mengenal padi pada materi kali ini. janji harapan Ibu Pertiwi. Tahukah kalian makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Mari kita baca informasi di bawah ini, pahamilah isinya dengan baik. Informasi yang pertama, padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Informasi yang kedua adalah Kota Kerawang yang ada di Provinsi Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional.
Mengapa kota Kerawang dikenal sebagai lumbung padi nasional? Karena kota Kerawang menghasilkan padi lebih banyak dibanding kota-kota lain yang ada di Indonesia. Informasi yang ketiga, pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih bersamaan. Tahap kedua, selanjutnya benih-benih ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas berkecambah hingga muncul ke permukaan. Tahap ketiga, kemudian siap dipindah tanamkan ke sawah. Mari kita sama-sama menyaksikan animasi pertumbuhan padi dalam 3 tahap besar. Proses pengolahan lahan sawah menggunakan traktor diesel seperti yang kalian amati. Selanjutnya proses perendaman benih ke dalam air. Benih setelah direndam selama 48 jam di dalam air akan keluar daun kecil seperti yang kalian saksikan. Setelah biji padi keluar daun kecil, saatnya proses penaburan bibit. Selanjutnya proses penanaman. Benih ini akan ditanam di lahan sementara. Serumpun padi tumbuh di sawah hijau. Proses penanaman harus sejajar dan rapi. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah, kita adakan proses pemupukan. Petani juga mengairi dan memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini agar padi dapat tumbuh dengan subur. Proses panen padi dengan menggunakan kombi. Kombi adalah alat yang kalian saksikan di layar kali. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, selanjutnya dikeringkan. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau yang disebut kulit padi. Gabah ini yang nantinya akan dijadikan benih kembali. Proses terakhir pengolahan padi menjadi beras. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Yang kalian amati adalah menggunakan penggilingan atau alat. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu atau bahkan hitam. Itulah yang disebut dengan beras. Itulah sekilas gambaran animasi tentang padi. Bagaimana? Kalian sudah menyimak informasinya? Sekarang teman-teman tahu betapa pentingnya tanaman padi itu untuk kita. Kita harus ikut menjaganya ya, agar negara kita tidak terjadi busung lapar seperti negara di Afrika yang kalian saksikan di gambar ini. Karena padi sangat penting bagi kita,
Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Dan yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Nah, anak-anak, bagaimana dengan informasi yang kalian tonton tadi? Apakah kalian menyimaknya? Nah, untuk lebih memahami informasi yang kita dapatkan tadi, mari kita menjawab pertanyaan berikut ini. Jawablah pertanyaan berikut ini. Soal yang pertama, apa isi bacaan di atas? Tahap pertumbuhan tanaman padi. Soal yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Pertanyaan ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Pertanyaan keempat, berapa lama proses tanaman tersebut? Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Pertanyaan kelima, apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Nah, anak-anak, kita akan mencoba berdiskusi tentang tahapan pertumbuhan padi. Jika kita membuat skemanya, maka skemanya akan seperti berikut ini. Tahap pertama, padi direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Dan tahap kedua, biji padi tadi akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Dan tahap ketiga, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Berdasarkan diagram, bagian manakah yang paling penting? Mengapa? Dan apa dampaknya apabila bagian tersebut bermasalah? Bagian yang terpenting adalah bagian kedua, yaitu biji akan tumbuh bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Karena pada masa tumbuh padi sangat menentukan untuk perkembangan selanjutnya. Jika pada fase ini mengalami kegagalan, maka tanaman padi tidak bisa tumbuh. Nah, anak-anak, Ibu ada 3 gambar yang harus kalian amati. Gambar yang pertama, gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga. Gambar yang pertama, apa yang kalian amati dari gambar ini? Ya, betul sekali. Gambar ini adalah pantai atau daerah pesisir pantai. Gambar yang kedua adalah apa yang kalian amati dari gambar ini? Betul, ini adalah daerah pegunungan. Nah,
gambar yang ketiga, apa yang kalian amati dari gambar ini? Benar sekali, ini adalah daerah persawahan. Nah, dengan mengamati gambar dari ketiga gambar tersebut, mari kita membuat 5 pertanyaan dengan mengamati gambar-gambar tersebut dengan memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, anak-anak, mari kita mencoba membuat kalimatnya. Ayo mengamati. Amati gambar berikut ini. Tulis sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar. Pertanyaan yang pertama, apa saja jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai? Yang kedua, mengapa penduduk di daerah pantai banyak yang menjadi nelayan? Yang ketiga, apa saja pekerjaan yang banyak dilakukan penduduk di daerah pegunungan? Dan yang keempat, mengapa di dataran rendah banyak terdapat lahan persawahan? Pertanyaan yang kelima, apa saja tanaman yang tumbuh di daerah pegunungan? Nah, anak-anak, materi IPS kali ini kita akan membahas tentang karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nah, agar kalian lebih memahami informasi tentang karakteristik tersebut, mari kita sama-sama menyaksikan video berikut ini. Ayo mengamati. Kali ini kita akan belajar tentang karakteristik alam dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Dataran rendah, tingkat ketinggian kurang lebih 200 meter di atas permukaan laut. Ketinggian dataran rendah cenderung merata sehingga memudahkan manusia dalam beraktivitas. Pemanfaatan dataran rendah, berbagai macam kegiatan industri terdapat di dataran rendah. Berbagai peternakan seperti sapi atau ayam biasanya juga terdapat di dataran rendah. Perumahan masyarakat banyak terdapat di dataran rendah. Yang kedua, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daratan dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi memiliki udara yang sejuk dan tanah yang subur. Pemanfaatan dataran tinggi di Jawa Barat banyak dimanfaatkan sebagai perkebunan teh. Dan masyarakat Dieng, Jawa Tengah memanfaatkan dataran tinggi dengan menanam berbagai jenis sayuran seperti kentang atau wortel. Dataran tinggi juga dimanfaatkan untuk perkebunan tembakau atau kopi. Selain dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan, dataran tinggi juga dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan dan tempat rekreasi, seperti di Puncak Bogor. Yang ketiga adalah pantai. Pantai adalah perbatasan antara wilayah darat dan wilayah laut. Pemanfaatan daerah pantai seperti contoh Pantai Anyar di Banten dan Pantai Bras Basah banyak dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Pantai
Pantai juga dimanfaatkan sebagai tempat berlabuhnya kapal laut pengangkut orang atau barang seperti di Pelabuhan Lok Tuan, Bontang. Pantai juga dimanfaatkan oleh penduduk setempat yang bermata pencaharian sebagai nelayan, petani rumput laut, maupun petani garam. Nah, anak-anak, bagaimana kalian sudah menyimak beberapa informasi tentang karakteristik pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah? Tentunya kalian sudah bisa membedakan yang mana pantai, yang mana dataran tinggi, dan yang mana dataran rendah. Nah, kita akan mencoba mengisi tabel tentang karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Dilihat dari ciri-ciri, sumber daya alamnya, manfaatnya, dan mata pencaharian penduduk di lokasi tersebut. Mari kita sama-sama mengisi tabel berikut ini. Kali ini kita akan mengisi tabel tentang perbedaan pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Dilihat dari aspek ciri-ciri sumber daya alam, manfaat, dan mata pencaharian penduduk. Ciri-ciri pantai, berbatasan dengan laut. Ciri-ciri dataran tinggi, ketinggiannya 500 meter di atas permukaan air laut. Dataran rendah, ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas permukaan air laut. Sumber daya alam di pantai itu ada ikan, rumput laut, dan kerang. Sedangkan sumber daya alam dataran tinggi ada tanaman sayuran dan buah-buahan. Dan sumber daya alam yang ada di dataran rendah, hewan ternak, sayuran, dan buah-buahan. Apa saja manfaat dari pantai? Pantai biasanya untuk objek wisata. Dan dataran tinggi dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan, objek wisata, dan perkebunan. Dataran rendah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri. Mata pencaharian penduduk di pantai banyak yang menjadi nelayan dan petani tambak. Dan mata pencaharian penduduk di dataran tinggi banyak menjadi petani dan pekebun. Dan mata pencaharian penduduk di dataran rendah didominasi oleh petani, karyawan, dan buruh. Itulah tadi tabel tentang pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah yang kita sama-sama isi berdasarkan aspek ciri-ciri sumber daya alam, manfaat, dan mata pencaharian. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Dan jangan lupa kita selalu mensyukuri nikmat Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan cara apa? Selalu melaksanakan ibadah, dan tak lupa kita selalu menjaga lingkungan kita agar selalu bersih dan tidak mencemari lingkungan. Nah, anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.